Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas mengenai distribusi bersama. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Farah Biba, NIM 48, Eka Rahmawati, NIM 59, Syano Yusuf, NIM 101, Indah Dwi Setiawati, NIM 115. Distribusi bersama dapat dinyatakan dalam fungsi distribusi kumulatif bersama dalam dua kondisi, yaitu PDF apabila kontinu dan PMF apabila diskrit. Jika variabel acak diskrit X dan Y ditentukan pada ruang sampel yang sama, maka fungsi probabilitas gabungan join PMF adalah ruang X, Y sama dengan peluang saat X sama dengan X dan Y sama dengan Y. Dalam kasus diskrit, kita dapat memperoleh fungsi distribusi kumulatif gabungan join JDF dari X dan Y dengan menjumlahkan gabungan PMF. X, Y sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X dan Y kurang dari sama dengan Y, sama dengan sigma XI kurang dari sama dengan X, sigma YI kurang dari sama dengan Y, peluang XI, YJ. Sebuah nilai vektor variabel random X sama dengan X1, X2 hingga Xk dikatakan kontinu jika terdapat fungsi fx1, x2 hingga xk dan disebut fungsi kepadatan probabilitas gabungan join PDF dari X, maka CDF dapat dituliskan fx1, x2 hingga xk sama dengan integral min tak hingga sampai xk hingga integral min tak hingga sampai x1 f dalam kurung t1 hingga tk dt1 hingga dtk untuk semua x sama dengan x1 hingga xk, di mana k adalah semua bilangan asli. Soal nomor 1 yaitu mencari nilai PMF dari Z, di mana Z sama dengan X min Y dan X dan Y merupakan dua independen atau variabel bebas dari distribusi geometrik. Yang pertama, karena kita memiliki X dan Y merupakan distribusi geometrik, sehingga kita memiliki PXK sama dengan PYK, di mana nilainya sama dengan P kali Q pangkat K-1 untuk K anggota bilangan asli, di mana Q kita misalin sama dengan 1 min P, maka akan dituliskan atau dapat dituliskan sebagai PZK sama dengan PZ sama dengan K, di mana Z-nya kan sama dengan X min Y, sehingga P dalam kurung X sama dengan Y plus K. Lalu kita menggunakan hukum total probabilitas sehingga menjadi sigma P dalam kurung X sama dengan Y plus K. Di situ kita misalin Y-nya sama dengan J, dikali P sama dengan P, Y sama dengan J. Dari J sama dengan 1 sampai tak hingga. Lalu kita dapatkan sigma PX sama dengan J plus K dikali P Y sama dengan J, dari J sama dengan 1 sampai tak hingga. Karena X dan Y merupakan dua variabel independen, sehingga dapat menjadi sigma J sama dengan 1 sampai tak hingga PXJ plus K PYJ. Lalu setelah itu kita memiliki dua kemungkinan, karena Z tadi sama dengan K dan nilai Z sama dengan X min Y, sehingga dari Z atau K sendiri itu kan memiliki dua kemungkinan, yaitu memiliki hasil lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. Ketika dia memiliki kemungkinan yang pertama, yaitu memiliki hasil lebih dari sama dengan 0, kita memiliki PZ dalam kurung K sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai tak hingga PXJ plus K PYJ. Lalu karena kita memiliki X dan Y merupakan anggota dari geometric distribution, sehingga kita dapat menuliskan sigma J sama dengan 1 sampai tak hingga P kali Q pangkat J plus K min 1 dikali P
P kali Q pangkat J min 1. Lalu di situ kita bisa mengeluarkan variabel P kuadrat dikali Q pangkat K, sigma J sama dengan 1 sampai tak hingga Q pangkat 2J min 2. Lalu kita hasilkan P kuadrat Q pangkat K dikali 1 per 1 min Q kuadrat. Karena tadi kita memiliki Q sama dengan 1 min P, sehingga kita dapatkan P dalam kurung 1 min P pangkat K per 2 min P. Lalu untuk kemungkinan selanjutnya yaitu ketika kita memiliki nilai K kurang dari 0. Dari rumus yang awal, PZ dalam kurung K sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai tak hingga PX dalam kurung J plus K, PY dalam kurung J. Sama dengan sigma J sama dengan min K plus 1 sampai tak hingga PQ pangkat J plus K min 1 dikali PQ J min 1. Di situ kita misalin J-nya sama dengan min K plus 1. Lalu kita dapatkan P kuadrat dikali sigma J sama dengan min K plus 1 sampai tak hingga Q pangkat K plus 2J min 2. Lalu kita dapatkan P kuadrat dikali hasil dari sigma tadi merupakan deret geometri, sehingga kita dapatkan P kuadrat Q pangkat min K dikali 1 plus Q kuadrat plus Q4 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan P per 1 min P pangkat K dikali 2 min P. Sehingga dari kedua hasil tadi kita dapat menyimpulkan PMF dari Z yaitu P dikali dalam kurung 1 min P pangkat mutlak K per 2 min P, di mana K anggota bilangan bulat. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Let x1 and x2 be discrete random variable with joint PDF fx1, x2 given by the following table like that. A. Find the marginal PDF of x1 and x2. B. Find fx sama dengan 1 dengan syarat x1 sama dengan 1. C. Are x1 and x2 independent? Why or why not? Untuk PDF marginal X1 dan X2, F1 X1 sama dengan sigma X2 Fx1, X2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 3 Fx1, Xi. Untuk Fx1 sama dengan 1 diperoleh sigma I sama dengan 1 sampai 3 F1, Xi. Dari tabel diperoleh 1 per 12 ditambah 1 per 6 ditambah 0 sama dengan 1 per 4. Untuk Fx1 sama dengan 2 diperoleh sigma I sama dengan 1 sampai 3 F2, Xi sama dengan 0 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 5 sama dengan 14 per 45. Untuk Fxi sama dengan 3 diperoleh sigma I sama dengan 1 sampai 3 F3, Xi sama dengan 474 per 108. Dan untuk F2 X2 sama dengan sigma X1 Fx1, X2 sama dengan sigma J1 sampai 3 Fxj, X2. Untuk Fx2 sama dengan 1 diperoleh 5 per 36. Untuk Fx2 sama dengan 2 diperoleh 114 per 216. Untuk X2 sama dengan 3 diperoleh 1 per 3. Selanjutnya untuk menentukan Fx2 sama dengan 1 dengan syarat X1 sama dengan 1 yaitu dengan cara Fx2 sama dengan 1 dengan syarat X1 sama dengan 1 dibagi Fx1 sama dengan 1 sama dengan Fx1 Y1 dan kurung 1,1 per Fx1 1, maka diperoleh 1 per 12 dibagi 1 per 4 sama dengan 1 per 3.
Untuk yang C, apakah X1 dan X2 independen? X1 dan X2 dikatakan independen jika fx2 sama dengan 1 dengan syarat x1 sama dengan 1 tidak sama dengan fx2 sama dengan 1. Sedangkan untuk fx2 sama dengan 1 dengan syarat x1 sama dengan 1 itu diperoleh 1/3. Nah, untuk fx2 sama dengan 1 itu 5/36. Karena 1/3 tidak sama dengan 5/6, maka diperoleh bahwa X1 dan X2 adalah independen. Kemudian berikutnya adalah contoh soal yang ketiga. Di contoh soal ketiga ini pertanyaannya adalah let X and Y be two jointly continuous random variables with joint PDF dengan fungsinya adalah X plus CY kuadrat jika nilai X dan Y-nya antara 0 dan 1 dan 0 jika yang lainnya. Kemudian pertanyaannya find the constant C, find P di mana X di antara 0 sampai setengah, begitu pula dengan Y. Kemudian find the marginal PDF of Fx and Fy. Kemudian find the joint CDF for X and Y. Untuk penyelesaian soal yang pertama, yaitu find the constancy, di sini jelas kami akan menggunakan sifat bahwa integral 2 kali dari min tak hingga sampai tak hingga dari fungsi fxy dx dy itu akan sama dengan 1. Jadi kita akan menghitungnya dengan batasnya adalah 0 sampai 1, kemudian diintegralkan terhadap dx, kemudian dimasukkan nilai x sama dengan 0 dan sama dengan 1, kemudian diintegralkan lagi terhadap y, dan dimasukkan lagi nilainya yaitu y sama dengan 0 sampai y sama dengan 1, kemudian dihitung hingga akhirnya mendapatkan bahwa setengah itu sama dengan 1/3c, yang dimana artinya sama dengan 3/2 itu adalah nilai c-nya. Selanjutnya yaitu menentukan peluang bahwa nilai X itu ada di antara 0 sampai setengah, begitu juga dengan Y, nilainya antara 0 sampai setengah. Jadi kemudian kita di sini bisa menuliskannya dengan PXY, XY dengan anggotanya A, di mana A-nya adalah batas antara XY, yaitu 0 sampai 1. Kemudian untuk menghitung peluangnya, diintegralkan dengan batas 0 hingga setengah. Di sini fungsinya sudah berubah menjadi X plus 3/2Y kuadrat sesuai dengan C yang sudah kita dapatkan pada soal sebelumnya. Kemudian diintegralkan terhadap X terlebih dahulu, kemudian dimasukkan batas X-nya, yaitu 0 sampai dengan setengah. Kemudian selanjutnya diintegralkan lagi terhadap dy, dan kita mendapatkan hasilnya adalah sebesar 3/32. Jadi peluang P dengan nilai X-nya antara 0 sampai setengah dan Y antara 0 sampai setengah adalah 3/32. Berikutnya yaitu C, poin C, kita di sini akan menghitung fungsi marginal dari fx dan dari fy. Sudah jelas bahwa untuk menghitung marginal fx maka akan diintegralkan terhadap dy, dan ketika kita akan mencari fungsi marginal fy maka kita fungsinya akan diintegralkan terhadap dx. Di sini batas dari X adalah 0 sampai 1, kemudian Fx, nilai marginal Fx diintegralkan terhadap dy. Setelah diintegralkan, dimasukkan batasnya 0 sampai 1, kemudian kita dapatkan nilainya X plus setengah. Jadi, fungsi marginal dari Fx adalah X plus setengah untuk 0 sampai dengan X sampai dengan 1, dan 0 untuk yang lainnya. Kemudian dilakukan hal yang sama untuk fungsi marginal fy. Di sini kita integralkan terhadap dx dengan batas 0 sampai 1. Kemudian setelah diintegralkan kita masukkan batasnya. Kemudian didapatkan nilainya 3/2y kuadrat plus setengah. Jadi di sini kita dapatkan fungsi marginal fy adalah 3/2y kuadrat plus setengah, di mana y-nya berada di antara 0 hingga 1. Kemudian fungsi marginalnya akan bernilai 0 ketika y-nya tidak berada di antara 0 dan 1. Kemudian kita akan mencari join CDF dari X dan Y.
Dari fungsi di soal masih terdapat konstanta C dan telah dihitung di beberapa soal sebelumnya, didapatkan bahwa C-nya sebesar 3/2. Dan perlu diingat bahwa fungsi tersebut akan menghasilkan nilai tidak sama dengan 0 ketika X dan Y-nya berada di antara 0 sampai 1. Sehingga kita mendapatkan bahwa f besar XY itu akan sama dengan 0 ketika X-nya kurang dari 0 atau Y-nya kurang dari 0. Dan f besar XY akan bernilai 1 ketika X lebih besar sama dengan 1 dan Y lebih besar sama dengan 1. Kemudian untuk mencari join CDF ketika X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0, kita perlu untuk mengintegralkan join PDF yang sudah kita cari pada sebelumnya. Di sini kita menggunakan DU/DV karena untuk memudahkan perhitungan agar tidak ambigu. Di sini kita integralkan dengan batas 0 sampai Y dan 0 sampai X DU/DV dan variabelnya kita berubah juga menjadi U dan V sehingga kita dapatkan di situ integralnya adalah 0Y 0X U plus 3/2 V kuadrat DU/DV. Yang pertama diintegralkan terlebih dahulu terhadap DU, kemudian kita masukkan nilainya dari 0 sampai X, kemudian setelah itu diintegralkan kembali terhadap DV dan dimasukkan nilainya yaitu dari 0 hingga ke Y sehingga kita dapatkan nilainya setengah X kuadrat Y plus setengah XY pangkat 3. Di sini kita akan mencari join CDF di mana X-nya adalah antara 0 sampai 1 dan Y-nya lebih dari sama dengan 1. Kita menggunakan sebuah fakta bahwa F besar XY itu adalah kontinu. Sehingga kita hanya mensubstitusikan bahwa F besar XY itu akan sama dengan X, 1 sehingga disubstitusikan pada fungsi yang sudah didapatkan pada slide sebelumnya. Kita dapatkan nilainya adalah setengah X kuadrat plus setengah X. Kemudian dilakukan hal yang sama untuk nilai Y-nya antara 0 sampai dengan 1 dan X-nya lebih dari sama dengan 1. Kita akan mendapatkan, di sini kita masukkan F besar XY-nya adalah 1, Y, kita masukkan ke fungsi pada slide sebelumnya, kita dapatkan nilainya adalah setengah Y plus setengah Y pangkat 3. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.